kita belajar aja dari apa yang ada dalam diri kita, bukan di luar diri. Apa yang ada di luar diri ini nanti akan hadir ke kita itu dalam bentuk reward. Misalkan tiba-tiba terkoneksi dengan leluhur, kemudian dapat spiritual gift atau kemampuan spiritual baru, itu kan reward ya. Tapi yang paling penting manunggaling kawula Gusti adalah kita masuk ke dalam diri, membuat hatinya itu bagus hati kita bagus. Dengan cara apa? Terkoneksi dengan diri sendiri, mengoptimalkan potensi diri, mengenal diri. Misalkan saya Listi ini apa? Kalau mungkin perspektifnya orang tuh setiap kesalahan kita dicatat, oh ya itu kebenaran mereka. Tapi kalau saya pribadi nggak seribet itu kok. Jadi lebih kepada apa yang kita pantulkan ke alam ini, apa yang kita pantulkan ke semesta, itu akan balik ke kita dalam bentuk energi yang sama. Kalau kita mengafirmasi kata-kata yang positif, kita ngomongin orang yang baik-baik, ngomongin diri sendiri juga yang baik-baik, otomatis balik ke diri kita ya jadi rezeki yang baik, pasangan yang baik, pertemanan yang baik, kan seperti itu. Nah, kalau kita melemparnya ke semesta ini yang buruk, ya kembalinya bakal buruk. Keluarga mungkin jadi berantakan karena kurang komunikasi, kemudian pekerjaan yang kayak ngerasa berat. Nah, itu karena energi negatif. Jadi energi negatif itu bukan cuman astral. Energi negatif itu bisa berupa kemarahan kita sendiri, luka-luka lama, rasa kecewa kita, sedih, itu juga energi negatif, low vibration. Intinya Mbak Lesti tidak begitu setuju kalau ada pemahaman tentang anak menuai karma orang tua gitu ya? Iya, bisa dibilang saya netral, tapi saya mengalami sendiri kan Mas, seperti yang saya ceritakan tadi bahwa sejak kecil saya tidak dibesarkan oleh orang tua sendiri. Itu kayak dulu saya pernah berpikir ya, ketika saya gagal, saya juga berpikir ke arah sana. Wah, ini gara-gara karmanya ini, karma orang tua saya yang nanggung. Tapi makin saya belajar spiritual, kok kita kenapa jadi manusia yang gampang nyalahin kondisi ya? Berarti kita lemah dong. Jangan mencari kesalahan diri dan jangan mencari kesalahan orang lain gitu. Jadi saya berpikir, ya karena saya keras kepala waktu itu, masih dalam berumah tangga yang sangat muda, saya keras kepala. Udah, berani mengakui kesalahan diri. Iya, saya masih keras kepala. Oh iya, saya belum banyak belajar, saya belum banyak pengalaman. Udah gitu aja. Dengan sendirinya ketika kita berpikir positif ya, itu kita bisa melalui itu. Dan nggak nyadar udah berapa tahun, oh kita udah ini ya, udah lebih baik ya gitu. Jadi saya pribadi sih nggak mau nyalahin orang ya, dan jangan terjebak dalam spiritual trap seperti itu. Ya, gampang nyalahin orang. Istilahnya apapun yang terjadi kita nggak enaknya hari ini tuh karena kesalahan orang lain, itu kan budaya menyalahkan. Jangan sampai. Karena kalau ini saya bilang saya setuju dengan itu, pasti itu akan menjadi budaya baru lagi juga gitu, bahwa kesalahan kondisi kita yang buruk itu akibat orang lain. Itu kayak jadi tervalidasi. Saya nggak mau. Intinya apa yang terjadi pada diri kita di kehidupan kita saat ini, mau kita enak mau kita nggak enak, itu andil kita itu ada di situ. Bahkan setiap masalah yang hadir dalam hidup kita itu nggak murni kesalahan orang lain, pasti kita juga ada andil di situ. Misalkan kita ngerasa di ghosting ya, yang lagi kaum milenial sekarang tuh kan lagi rame di ghosting ya. Nah, kalau dari sudut perspektif kita kan kok jahat banget ya dia ngeghosting kita gitu. Tapi kalau kita belajar dari perspektif netral, kita juga harus belajar dari sudut pandang yang mengghosting. Kenapa dia sampai mengghosting? Oh, mungkin tidak sesuai kriteria, mungkin keras kepala, mungkin, dan setiap orang tuh punya pembenaran masing-masing. Jadi ya harusnya netral, belajar setiap kesalahan yang kita jalani dalam kehidupan ini tuh ada andilnya kita. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Daripada kita mencari kesalahan orang lain, fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Self control kita itu lebih kita kelola, kayak kita bisa handle pikiran kita, ucapan kita, perasaan kita, itu kan yang bisa kita handle Mas. Kalau sikap orang lain ke kita, pandangan orang lain ke kita kan nggak bisa. Jadi ya saya nggak mau memvalidasi itu. Berani akui kesalahan diri aja. Kalau kita jadi manusia yang lagi belajar, berani mengakui kesalahan diri, berani memaafkan diri sendiri dan orang lain, belajar menerima kenyataan. Kalau ilmu Jawa kasunyatan ya, jadi memang semua itu harus bersinergi. Dalam ajaran Jawa kan ada konsep manunggaling kawula Gusti. Kalau Mbak Lesti sendiri memahami ajaran manunggaling kawula Gusti itu seperti apa? Ajaran manunggaling kawula Gusti secara universal ya Mas, yang saya pelajari bahwa ya Tuhan itu ada dalam diri kita.
dalam kesadaran, dalam vibrasi yang tinggi. Ketika kita ingin menyatu dengan Tuhan, kadang orang itu mencari Tuhan kemana-mana. Dia berpikir, ada beberapa orang yang tipikalnya mencari Tuhan atau berusaha untuk manunggaling kawula Gusti itu kesana kemari. Entah itu ke tempat-tempat, entah itu terhubung dengan orang-orang yang dianggap mampu memberikan jembatan untuk sampai ke sana, tetapi yang ada hanya rasa kecewa. Karena memang ketika kita bergantung pada sesuatu atau manusia ya pasti kecewa. Justru kalau kita ingin manunggaling dengan Gusti ya, dengan Tuhan, Gusti itu kan bagusnya hati. Iya, hati kita itu harus bagus dulu kalau kita mau terkoneksi sama Tuhan. Jadi ya harus vibrasi yang lembut, vibrasi yang tinggi. Kita nggak perlu kemana-mana. Makanya tadi saya bilang manunggaling kawula Gusti versi saya secara universal adalah inner journey, perjalanan ke dalam diri. Kita ini apa? Kita ini siapa? Kita ini mau apa di kehidupan sekarang? Itu penting, jadi menentukan tujuan hidup, menyadari potensi-potensi diri. Misalkan kayak anak muda zaman sekarang kan lebih paham zodiak ya. Oke, zodiaknya apa? Karakternya seperti apa? Oh, berarti kalau karakternya harusnya seperti ini, kita tidak seperti itu, berarti ada yang harus dikelola. Ada yang harus ditingkatkan gitu. Kemudian belajar lagi kalau zodiak ini elemennya ini. Oke, kalau misalkan dia elemennya api. Nah, elemen api ini kan cenderung orangnya temperamen. Oke, berarti cara kita untuk menjalani hidup ya kita berusaha untuk tidak gampang tersinggung. Kita belajar aja dari apa yang ada dalam diri kita, bukan di luar diri. Apa yang ada di luar diri ini nanti akan hadir ke kita itu dalam bentuk reward. Misalkan tiba-tiba terkoneksi dengan leluhur, kemudian dapat spiritual gift atau kemampuan spiritual baru, itu kan reward ya. Tapi yang paling penting manunggaling kawula Gusti adalah kita masuk ke dalam diri, membuat hatinya itu bagus sih. Hati kita bagus. Dengan cara apa? Terkoneksi dengan diri sendiri, mengoptimalkan potensi diri, mengenal diri. Misalkan saya Listi. Saya Listi ini apa? Saya ini siapa? Kalau orang tahu kan, ya saya Listi. Saya seorang ibu, saya seorang pekerja misalkan. Tapi ada nggak Listi-Listi yang lain? Ada. Listi seorang pembelajar, Listi seorang perempuan yang pernah terluka dan sekarang bangkit, Listi yang ini, Listi yang itu, Listi seorang apa ya, zodiaknya ini, banyak. Jadi aku di dalam aku tuh banyak. Makanya bagaimana cara kita merangkum menjadi suatu bentuk kesatuan yang utuh. Akhirnya dari kesatuan yang utuh ini kita kayak mengumpulkan serpihan-serpihan percikan Tuhan dalam diri kita. Akhirnya kita terkoneksi. Misalkan kita jadi tahu elemen kita ini. Oke, berarti kita sebagai manusia kita dibentuk dari elemen ini. Kemudian kita cari life path kita dari tanggal, bulan, tahun. Oke, life path kita ternyata kita sang pemimpin. Oke, berarti kita mau apa sekarang? Jadi ketika kita mulai menjadi real dalam kehidupan kita itu sebenarnya kita terkoneksi dengan Tuhan. Tapi jalurnya tetap spiritual. Menyatu dengan Tuhan melalui inner journey, menjadi real setelahnya, jadi nggak ngawang-ngawang terus. Lakukan sesuatu supaya Tuhan ini hadir gitu loh, nggak cuma buat kita tapi orang lain. Itu sih Mas. Iya, itu ini terkait kali itu Mbak, terkait dengan reinkarnasi. Ada orang yang meyakini bahwa setelah mati itu orang bisa reinkarnasi sampai 7 kali. Selepas itu moksa katanya. Kalau pemahaman Mbak Lesti sendiri bagaimana? Kalau saya pribadi tentang moksa itu tidak mudah Mas. Jadi yang saya pelajari, manusia itu ada tingkatan-tingkatan karakter jiwa atau age soul atau umur jiwa ya. Jadi kita kan lahir punya umur raga ini kan ada, tetapi jiwa itu kan ada umurnya. Itulah kenapa kadang ada orang menyebut old soul atau jiwa tua. Nah, orang menyebut jiwa tua itu karena sudah beberapa kali reinkarnasi. Tetapi kalau saya pribadi menyimpulkan tidak harus 7 kali ya. Bahkan ada yang sudah reinkarnasi itu lebih dari 7 kali gitu. Bahkan nggak cuma di bumi ya, karena saya lebih alurnya ke kosmik ya. Jadi kita tuh sebetulnya sebagai manusia nggak cuma di bumi aja reinkarnasi. Ada kok, kita pasti ada beberapa orang yang pernah mengalami kehidupan di planet lain juga. Cuman memang bumi ini adalah kuliah paling keras untuk orang-orang starship ya. Karena kesadarannya masih rendah, 3 dimensi. Bayangkan kesadaran rendah, misalkan mereka dari Andromedan atau mereka tuh dari Pleiadian atau mereka dari Sirius ya, Sirian. Yang kesadarannya lebih tinggi dari kita, kemudian kita ditaruh di sini. Pasti ada tujuan kan? Mungkin ada misi yang harus dibawa terkait dengan transisi peradaban. Sebetulnya kan kita saat ini lagi di transisi peradaban Mas. Cuman beberapa orang kan nggak gitu paham ya. Nah,
banyak orang yang dilahirkan di bumi ini untuk transisi peradaban ini dengan membawa spiritual gift tertentu. Nah, kemudian karena kesadarannya dari tinggi langsung ke rendah, mereka bingung, hilang sama diri sendiri, nggak terkoneksi. Dan ketika orang itu mengalami reinkarnasi kan memorinya dihapus, maksudnya di nonaktifkan ya. Jadi mereka nggak ingat gitu. Oh iya, kesadarannya yang masa lampau itu dihapus ya? Bukan dihapus ya, tapi lebih tadi saya ralat ya, saya salah ngomong. Kesadarannya itu dinonaktifkan. Nyatanya ketika dia sudah terkoneksi dengan kesadaran yang lebih tinggi, dia sudah mulai mengenal dirinya, itu bisa aktif kok, bisa diakses pelan-pelan. Tapi kuncinya kesadarannya harus kembalikan lagi gitu ya. Benar, pelan-pelan dia akan mengakses. Ada yang berupa kepingan, ada yang berupa vision. Ada yang melalui orang lain dibantu untuk dilihatkan past life-nya, jadi bisa. Nah, kemudian kalau dibilang reinkarnasi 7 kali, saya kok percayanya fleksibel ya. Tergantung jiwa itu sendiri, karena karakter jiwa itu ada banyak mas, kayak dari baby soul, baby soul, infant soul, kemudian young soul, mature soul, old soul, itu tahapan. Jadi jiwa tidak semua itu langsung. Kalau sudah 7 kali ke moksa itu saya nggak percaya. Bahkan yang saya temui ya dari beberapa klien yang sharing sama saya itu, di past life-nya dia itu tahapnya young soul. Young soul ini jiwa muda, jadi rata-rata cara berpikir mereka ya dinamis. Fokusnya masih kepada finansial, terus keuntungan pribadi. Nah, ketika dia meninggal dan orang itu reinkarnasi, ya pasti dimulai dari kesadaran dia yang paling terakhir. Nangkep nggak sih? Nangkep, Ya. nangkep. Jadi gini, misalkan orang itu di kehidupan sebelumnya itu young soul. Nah, young soul ini kan karakter jiwa yang dia itu mengutamakan keuntungan pribadi, pekerja yang dinamis ya, entah di zaman Eropa, entah di zaman apa. Nah, ketika dia itu lahir dan meninggal di waktu itu dengan kondisi jiwanya dia itu masih di young soul, ketika dia reinkarnasi, dia juga akan mengulang dari young soul. Nah, jadi bisa ada gambaran ya mas, nggak semudah 7 kali langsung moksa. Orang mau moksa itu ada tingkatan jiwa tertentu, dan di atas old soul tuh baru nanti ada yang namanya elder soul, jiwa yang lebih tua. Moksa itu yang dimaksud. Jadi old soul aja itu belum tahapan terakhir gitu, itu masih ada lagi elder soul. Nah, di elder soul itu orang itu baru mengalami moksa. Jadi bayangkan orang sudah mengalami kehidupan 4 kali, dablek, tahapnya masih di young soul aja, keuntungan nggak mencari spiritualitas, dan dia selalu mengulang itu, ya nggak mungkin. Walaupun udah 7 kali ya nggak akan sampai.